tingkatan tertinggi berikutnya adalah kesadaran tertinggi, atau juga disebut sebagai kesadaran Tuhan, atau juga disebut sebagai kesadaran sejati, atau juga disebut sebagai kesadaran murni. Maka kadangan kita malam ini tentang kesadaran murni atau kesadaran sejati atau kesadaran romo atau kesadaran Tuhan atau juga kesadaran tertinggi. Kesadaran murni atau kesadaran sejati atau kesadaran romo, kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi, itu kesadaran yang seperti apa? Kesadaran murni atau kesadaran sejati atau kesadaran romo atau kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi adalah kesadaran yang selama 24 jam full itu mempunyai kemampuan menyadari yang dimaksud Tuhan itu sendiri dalam keadaan apapun. Yang dimaksud Tuhan sebagai apapun. Itulah kesadaran tertinggi. Dikarenakan hanya dengan kesadaran tertinggi ini kita mampu menyadari Tuhan sebagai apapun. Bisa menyadari Tuhan sebagai apapun. Bahkan ketika yang dimaksud Tuhan sebagai kotoran ayam sekalipun. Namun kesadaran kita mampu menyadarinya. Bisa menyadarinya. Itulah kesadaran tertinggi atau kesadaran Tuhan atau kesadaran sejati, kesadaran romo, kesadaran suci, kesadaran murni, atau kesadaran sejati. Lah, untuk mencapai kesadaran tertinggi ini, maka seseorang harus sudah mengenal dirinya dan hafal. Pengenalan tentang dirinya itu hafal. Nah, ini terkait dengan motivasi yang saya berikan kepada panjenengan untuk menghafal apa yang saya tulis di papan itu. Itu kaitannya di situ. Jadi kalau disimpulkan secara sederhana, hafalnya panjenengan tentang penguraian diri panjenengan sendiri itu adalah untuk meraih atau untuk mendapatkan kesadaran tertinggi. Sebab karena itu, di dalam spiritual dikatakan barang siapa mengenal diri, maka dia mengenal Tuhannya. Maka sebelumnya saya bertanya pada panjenengan, apakah panjenengan sudah hafal semua? Sudah hafal? Sudah? Sudah. Bapaknya yang dari Kediri hafal? Hafal. Panjenengan memilih saya percaya begitu saja apa memilih dites? Memilih saya tes apa memilih saya percaya begitu saja?
Jangankan yang lain. Jangankan yang lain. Panjenengan cuma hafal loh ya. Enggak lain-lainnya, bukan lain-lainnya. Hanya hafal saja. Sesungguhnya panjenengan bisa melakukan apapun kalau panjenengan mau. Hanya hafal loh. Hanya hafal. Apalagi tetek bengeknya dikuasai. Cuma hafal tok, panjenengan sudah bisa melakukan sesuatu hal jika itu panjenengan ingin atau mau. Itu hebatnya kedirian manusia. Maka terkait ini, saya akan mencoba menguraikan kembali tentang silsilah diri manusia atau jati diri manusia. Yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib. Sesungguhnya ini tidak mudah dan tidak gampang bagi orang-orang yang belum capek atau belum lelah. Namun sesulit apapun, seberat apapun, untuk orang-orang yang sudah capek, untuk orang-orang yang sudah lelah, akan menjadi mudah dan gampang. Karena bisa dipastikan, setiap orang mengalami capek dan lelah, pasti di dalam benaknya muncul sebuah pertanyaan. Mungkin kalimatnya berbeda dengan apa yang saya tulis di sana, namun intinya sama. Pertanyaan itu intinya sama, yaitu siapa aku ini? Sebenarnya aku ini siapa sih? Kok bisa begini? Kok sial terus nasibku? Nah, katakan. Nggak ada senang-senangnya dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Tapi kalimatnya belum tentu sama seperti yang saya tulis. Namun pada intinya adalah siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Itulah intinya. Namun tidak mesti diekspresikan dengan kata-kata atau kalimat yang sama. Setiap orang itu, ketika dia capek, ketika dia lelah dengan kehidupan sehari-harinya, pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Artinya, ketika ikut mengkaji tentang ini, dia akan mengalami kemudahan. Apa yang membuat dia mudah? Kepuasannya. Jadi dia bisa puas. Begitu mengetahui siapa aku itu langsung puas, mendapatkan kepuasan. Gitu. Nah, kepuasan-kepuasan inilah yang menghentikan langkah-langkahnya di dalam berproses. Jadi, wahyu pancagaib adalah 5 ruh maha suci. 5 ruh maha suci adalah silsilahnya atau jati dirinya manusia hidup. Siapapun dia yang tidak mengerti ilmu ini, yang tidak memahami ilmu ini, yang tidak mengetahui ilmu ini, di dalam dimensi apapun, di dalam ranah apapun, maka dia dinyatakan orang yang tidak mengenal diri. Orang yang tidak tahu diri. Silsilah diri atau jati diri ini benar-benar harus hafal. Karena jika tidak hafal,
Maka 4 anasir atau sedulur papat kita bisa kumat lagi. Yang paling rumit itu kan berurusan dengan 4 perkara ini. Yang paling rumit. Jadi intinya 4 perkara ini atau sedulur papat ini harus selalu digunakan oleh hidup selama 24 jam full. Itu yang dimaksud kesadaran kontinu. Kesadaran kontinu, kesadaran yang tiada putusnya, kesadaran universal, kesadaran yang welcome kepada apapun, itu berarti sedulur papat kita terpakai oleh hidup, digunakan oleh hidup. Manakala kesadaran ini putus, berarti sedulur papat kita itu berhenti, tidak digunakan oleh hidup. Nah, ketika sedulur papat kita ini tidak digunakan oleh hidup, dia akan aktif sendiri, berusaha melakukan sendiri tanpa perintah. Ini rumitnya itu kan di sini. Makanya dibutuhkan kesadaran kontinu, diperlukan kesadaran universal agar supaya mereka berempat ini tidak aktif sendiri. Kesadaran kontinu, kesadaran universal, itulah yang saya maksud mempertahankan manunggal jati. Artinya ketika manunggal jati ini tidak terpertahankan, istirahat atau berhenti, tidak dalam keadaan manunggal jati gitu. Manunggal jatinya istirahat dulu manunggal jatinya berhenti dulu gitu. Berarti kan kesadarannya sudah putus di situ. Tidak kontinu lagi, putus. Tidak universal lagi, putus. Karena berhenti. Berarti sedulur papat ini tidak digunakan, tidak terpakai dia. Nah, sedulur papat ini nggak bisa diam, dia itu nggak bisa diam. Jadi kalau tidak dipakai, dia tetap melakukan sesuatu hal. Karena memang mereka berempat nggak bisa diam. Dan panjenengan selalu mengalami kan, betapapun panjenengan diam, dia kan tetap iya ke sana. Memang mereka nggak bisa diam gitu, nggak bisa diam. Lah, kesadaran kontinu, kesadaran universal adalah kesadaran yang mampu menyadari mereka berempat yang sedang digunakan oleh hidup selama 24 jam full atau sehari semalam. Apakah bisa orang? Bisa. Lawang itu diri kita sendiri kok. Ketika kita berjalan pergi menuju ke suatu tempat, apakah ada bagian dari diri kita yang tertinggal? Misalnya jarinya satu ditinggal, itu enggak ada. Terbawa semua. Enggak ada yang tertinggal. Artinya setiap manusia bisa. Tinggal mau apa tidak. Mau apa? Mau yang saya motivasikan dengan sederhana, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Mau melakukan itu apa tidak? Kalau tidak mau melakukan itu, sulit, tidak bisa. Sangat sulit. Dikarenakan mereka berempat itu diciptakan bukan untuk diam. Satu. Diciptakan bukan untuk diam. Yang kedua, mereka berempat itu ilmunya yang dimaksud Tuhan. Ilmunya maha suci. Ilmunya maha suci tidak diam. Yang tidak bisa diam.
Nah, kalau ada ilmunya Maha Suci ini diam, kacau dunia ini. Dunia ini berputar dengan rapinya, berputar dengan indahnya, bahkan tidak bergeser dari waktu sekalipun. Itu karena apa? Dikarenakan ilmunya Tuhan tidak pernah nonaktif. Tidak pernah tidur ilmunya Tuhan, itu tidak pernah tidur. Lah sedulur papat, 4 anasir kita adalah ilmunya Tuhan. Gitu. Jadi mereka berempat itu tidak pernah tidur. Aktif terus. Nah, kalau aktifnya tidak digunakan, ya dia akan melakukan sendiri. Melakukan sesuatu yang itu bukan kehendak hidup. Nah, ketika salah satu sedulur papat kita melakukan sesuatu yang itu bukan kehendak hidup, lah itu yang dimaksud luput. Itu yang disebut karma. Ada timbal baliknya. Ada tanggung jawabnya. Tentang ini, puja-puji tertinggi adalah puja-puji tentang silsilah diri kita sendiri. Tentang jati diri kita sendiri. Sebenarnya, mengingat-ingat silsilah diri, mengingat-ingat jati diri, ini juga sudah masuk ke dalam kesadaran kontinu. Tapi belum universal. Tapi kalau menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang, kesadarannya sudah kontinu, universal pula. Gitu. Kembali kepada pokok, yaitu kesadaran tertinggi. Atau kesadaran Romo, atau kesadaran Tuhan, atau kesadaran sejati, atau kesadaran murni. Adalah kesadaran yang senantiasa bisa mengingat. Kunci adalah kadang saya mutmainah. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Tempatnya di mata. Tugasnya melihat, menghadapnya atau kiblatnya ke timur, rupanya putih. Di setiap saatnya kesadaran kita mampu mengingat itu, berarti kesadaran kita sudah tinggi itu. Kesadaran tertinggi, kesadaran Romo, kesadaran Tuhan, kesadaran sejati, kesadaran murni adalah kesadaran yang di setiap saatnya mampu mengingat bahwa paweling adalah kadang kita aluama. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya angin. Sikapnya manunggaling kawula Gusti. Sifatnya menerima keputusan Gusti. Tempatnya di hidung. Tugasnya mencium, menghadapnya atau kiblatnya ke selatan. Rupanya kuning.
Kalau di setiap saatnya kesadaran kita mampu mengingat ini, berarti kesadaran kita sudah kesadaran tinggi. Kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi atau kesadaran Romo, kesadaran murni atau kesadaran sejati adalah kesadaran yang di setiap saatnya mampu menyadari bahwa asma adalah hidupku. Bahan dan asal usulnya dari Dat Maha Suci. Sikapnya leburing kawula Gusti. Sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Tempatnya di jantung. Tugasnya menghidupi. Arah atau kiblatnya ke dalam diri. Rupanya bening atau jernih. Kalau di setiap saat kesadaran kita mampu menyadari ini, berarti kesadaran kita sudah tinggi. Berarti kesadaran kita sudah kesadaran Tuhan itu sendiri. Kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi atau kesadaran Romo atau kesadaran sejati atau kesadaran murni adalah kesadaran yang di setiap saatnya mampu menyadari bahwa mijil adalah kadangku amarah. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya api. Sikapnya sampurnaning kawula Gusti. Sifatnya merasakan kenyataan Gusti. Tempatnya di telinga. Tugasnya mendengar. Menghadapnya atau kiblatnya ke barat. Rupanya merah. Kalau kesadaran kita di setiap saatnya mampu menyadari ini, berarti kesadaran kita sudah tinggi, sudah kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi atau kesadaran Romo atau kesadaran sejati, kesadaran murni adalah kesadaran yang mampu menyadari di setiap saatnya bahwa singkir adalah kadangku supia. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya bumi. Sikapnya sampurnaning patilan urip. Sifatnya menebar cinta kasih sayang Gusti. Tempatnya di lidah yang ada di dalam mulut. Tugasnya menikmati atau merasakan. Menghadapnya atau kiblatnya ke utara. Rupanya hitam. Kalau kesadaran kita di setiap saatnya mampu menyadari ini, berarti kesadaran kita adalah kesadaran
yang tinggi. Kesadaran Tuhan, kesadaran sejati, atau kesadaran Romo, atau kesadaran murni. Kelima-limanya ini sama sekali tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan, dan tidak punya celah, tidak punya cacat. Misal contoh, ketika kita sedang bersamadi setelah melakukan patrap, kadar kesadaran kita adalah kadar kesadaran kunci atau kesadaran Paweling. Arti maksudnya itu ingat semua gitu loh, hafal. Atau kesadaran asmo, atau kesadaran mijil, atau kesadaran singkir. Atau semuanya mampu disadari. Ketika sedang diam di dalam bersamadi. Kesadaran kita adalah kesadaran yang mampu menyadari silsilah diri. Kesadaran kita adalah kesadaran yang mampu menyadari jati diri. Maka dikatakan tidak ada bedanya antara makhluk dan Tuhannya. Jika sampai apa-apa, maka terjadilah apa-apa. Walaupun panjenengan sedang diam bersamadi. Di luar patrap samadi, ketika menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang yang mampu menyadari kunci, atau mampu menyadari Paweling, atau mampu menyadari asmo, atau mampu menyadari mijil, atau mampu menyadari singkir. Lah, silsilah diri, jati diri yang manapun yang tersadari pada saat sedang menikmati rasanya kelakuan diri tadi, maka itulah kendaraan kita, alat kita, pelindung kita, dan lain sebagainya kita. Ketika kita berkata sesuatu, maka jadilah sesuatu, dan itu hasil karyanya kunci. Jika kesadarannya adalah kesadaran kunci. Ketika terlintas sesuatu di dalam otak atau pikiran, di dalam hati atau batin, maka terjadilah lintasan itu, dan itu hasil karyanya Paweling. Kalau kesadarannya kesadaran Paweling. Sehingganya tentang apapun kita sama sekali tidak berupaya. Yang berupaya adalah mereka berlima. Dikarenakan mereka berlima yang berupaya, sehingganya kita sama sekali tidak punya karma. Sama sekali tidak punya karma. Lawang mereka sendiri yang melakukan. Lah, ketika diam di dalam bersamadi setelah melakukan patrap atau di luar patrap samadi, ketika menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang, yang terpakai kelima-limanya, lah itu yang dimaksud
kunci kumpul nunggal suci. Itu yang dimaksud manunggal jati. Artinya kunci kumpul nunggal suci atau kumpul nunggal jati adalah kesadaran yang mampu menyadari 5 dari diri kita secara bersamaan. Jangan dicerna pakai otak ya, tidak akan mampu nyenengan. Menyadari kelima-limanya secara bersamaan, kalau kata-kata saya ini diterima pakai otak, oh mustahil. Lawang rumit, satu aja udah rumit kan. Apalagi 5 secara bersamaan. Putra kekudangane Rama yang sedang dalam keadaan laku suci menuju kelanggengan mampu melakukan ini. Lah, kalau kunci kumpul nunggal suci atau kumpul nunggal jati atau manunggal jati, ini continue loh ya, continue, nggak ada putusnya, nggak ada berhentinya. Lah ini yang saya maksud langgeng atau abadi. Itu yang saya maksud langgeng atau abadi. Lah, langgeng atau abadi inilah warisan dari para leluhur kita terdahulu. Satu-satunya warisan yang paling berharga. Yang harus dilestarikan, yang harus kita lestarikan, yang harus kita pertahankan, yang harus kita budayakan. Nah, kalau kita lestarikan terus, kita budayakan terus, kita uri-uri terus, continue loh ya, nggak ada berhentinya. Saya ngambil puncak yang paling tinggi saja. Ya. Saya ngambil puncak tertingginya. Nah, kalau warisan leluhur ini kita jaga, kita lestarikan, kita budayakan tanpa henti, ada nggak mati itu ya, Pak? Jangankan miskin, jangankan miskin, menderita, banyak masalah, celaka, dan lain sebagainya. Mati saja menjadi nggak ada. Untuk orang awam heran tentang ini. Padahal ini logika banget loh. Ini logika banget. Bukan tahayul gitu. Maksudnya. Enggak tahayul, enggak tahayul dan bukan tahayul. Itu logika banget. Bukti logikanya di mana? Bukti logikanya mati. Panjenengan paham mati kan? Tahu kan? Mati, yang disebut mati itu dikarenakan hidupnya keluar dari jasad kan? Iya enggak? Ruhnya keluar dari raga. Itu kan yang dimaksud mati kan itu. Nah, kalau ruh ini, hidup ini tidak pernah keluar dari raganya,
Bagaimana mati? Logika enggak? Itu loh. Nah, gara-gara tentang ini loh, nenek moyang kita, Adam Hawa, diturunkan ke bumi sebelum waktunya. Gara-gara itu, coba kalau dulu nenek moyang kita sabar menunggu wejangan dari Maha Suci, kita nggak bersusah payah belajar tentang ini. Karena begitu turun ke bumi sudah dalam keadaan langgeng abadi. Dimulai dari nenek moyang kita, kakek moyang kita. Jadi kakek nenek moyang kita itu diturunkan ke bumi itu belum dalam keadaan langgeng, belum dalam keadaan abadi. Belajar saja belum. Nah itu yang menjadikan kita harus bersusah payah mempelajari ini. Padahal itu adalah hak khusus untuk manusia. Jadi, pengkajian Wahyu Pancagaib yang dipraktekkan dengan menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku, yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman, itu bukan pengkajian baru. Bukan pengkajian baru. Tapi justru pengkajian yang pertama kali ada. Pelakunya adalah kakek nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Tapi baguslah Pak Web. Dunia nggak jadi penuh. Coba kalau kelanggengan keabadian ini sudah terjadi sejak kakek nenek moyang kita Adam dan Hawa. Apa nggak penuh dunia ini Pak Web? Mungkin itu kan yang ada di otak pikiran kita. Tidak seperti itu. Keberadaan manusia-manusia 75%-nya itu adalah manusia-manusia karma. Sebab itu dikatakan di kehidupan manusia di dunia ini adalah karma. Hasil karma, bukan hasil kehendak Maha Suci. Bahkan mungkin saya ini hasil karmanya kedua orang tua saya. Gitulah. Jadi bisa dikatakan manusia palsu, manusia karma. Kalau manusia asli, langgeng, abadi. Tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami kerusakan, tidak akan mengalami kematian. Itu manusia yang sesungguhnya. Kalau mengalami kematian berarti bukan manusia sesungguhnya. Itu manusia palsu. Itu manusia karma, hasil dari karma maksudnya, wujud daripada karma, dari sang pelaku, entah itu pelakunya kedua orang tua saya, atau kakek nenek saya, atau siapa. Nah karma itu diwujudkan sebagai saya. Waduh, kalau begitu
kemungkinannya tipis saya untuk bisa manunggal jati. Tidak. Walaupun karma itu kan bisa dibersihkan, bisa diselesaikan. Karma itu kan bisa diselesaikan. Nah, kalau karma ini bisa selesai, ya bisa manunggal jati. Walaupun itu karma itu sendiri gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena hendak kemana aku? Hendak menebar cinta kasih sayang Gusti. Untuk apa aku? Untuk sampurnaning pati lan urip. Bisa jadi. Berarti bisa. Walaupun itu karma gitu. Karena perwujudan manusia manapun itu untuk menyempurnakan pati lan urip. Maksudnya menyempurnakan seluruh kematian, menyempurnakan seluruh kehidupan. Untuk itu perwujudan manusia. Kenapa manusia diberi tugas, perwujudan manusia diberi tugas untuk menyempurnakan seluruh kematian, seluruh kehidupan tanpa terkecuali loh itu. Agar supaya bisa menebar cinta kasih sayang Gusti. Jadi bukan mempertahankan karma. Simpelnya, apapun kita bisa jika kita mau. Itu simpel banget kata-kata dari saya. Di balik kata-kata itu seperti yang sudah saya uraikan tadi. Lah tentang ini harus menguasai ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan, serta hafal tentang apa dan bagaimana itu dirinya. Tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib berarti tentang apa dan bagaimana dirinya. Wahyu pancagaib kan diri kita. Jadi kata lain daripada tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib adalah tentang apa dan bagaimana diri kita. Siapa aku? Kunci. Dari mana aku? Sari-sarinya air. Paham? Yang lebih tinggi lagi ada. Karena pertanyaan ini kan pertanyaan level. Pertanyaan level. Level yang tertinggi. Siapa aku? Paweling. Dari mana aku? Sari-sarinya angin. Itu level yang lebih tinggi. Level yang lebih tinggi lagi, lah tinggal ngurut aja. Untuk apa aku? Pasrah kepada Gusti. Hendak kemana aku? Manembah. Hafal itu, itulah satu-satunya anak cucu Adam Hawa yang bisa membahagiakan Adam Hawa. Karena Adam Hawa gagal mewujudkan kelanggengan atau keabadian. Sehingga dia hanya berharap kepada anak cucunya ada yang bisa.
Gawat Pak Web, penuh dunianya. Bentar, saya belum selesai ngomong. Kelahiran setiap hari terjadi, orangnya nggak ada yang mati, penuh kan dunia. Dan itu yang ada di otak kita kan itu. Karena bersenggama sudah bukan tujuan. Seks bukan tujuan lagi. Jadi, mana mungkin kelahiran manusia bisa terjadi setiap hari kalau seks itu bukan tujuan. Kalau senggama itu bukan tujuan. Bisanya setiap hari ribuan orang lahir lagi itu dikarenakan seks dijadikan tujuan. Senggama dijadikan tujuan. Nah, karena tujuannya adalah seks, tujuannya adalah senggama, maka diberi karma anak. Itu aja masih dipolitiki. Pakai KB lah, kontrasepsi lah, digugurkan lah. Nah. Coba kalau tujuan kita adalah maha suci. Apakah hasilnya anak? Ngapain kita manunggal jati kalau hasilnya anak? Ya kalau anak lahir procot bisa cari makan sendiri. Artinya kedua orang tua panjenengan kalau tujuan hidupnya adalah maha suci, belum tentu ada panjenengan. Kecuali maha suci itu yang menghendaki panjenengan. Baru panjenengan bisa ada. Dikarenakan kedua orang tua panjenengan tujuannya adalah seks, tujuannya adalah senggama adalah, lalu keluarlah panjenengan. Nah, itu suka ndak suka maha suci itu. Maha suci suka ndak suka, maka panjenengan jadi keluar, jadi ada. Jadi, ndak mungkin dunia ini bisa penuh, nggak muat itu ndak mungkin. Lawang tujuan hidupnya manusia adalah untuk menembah, untuk pasrah, dan bla 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 itu tadi. Dan ke-10, ke-5 sikap dan 5 sifat itu kan sama sekali nggak ada untuk membuat anak, itu kan nggak ada. Untuk ngesek, untuk kan nggak ada di situ. Jadi kalau harus menceranakan, kalau harus merencanakan keluarga, tidak perlu keluarga berencana. Karena apa? Karena kalau maha suci belum menghendaki, tidak akan terjadi. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk menggugurkan, sibuk-sibuk mencegah, tidak perlu. Nah, sesungguhnya jika ada manusia hidup mati, ada manusia hidup mati, berarti hidupnya kan keluar dari raganya nih. Yang ditanya oleh malaikat itu sesungguhnya itu.
Jawaban itu. Jawaban itu yang ditanyakan oleh malaikat di alam ruh. Siapa kamu? Selama ini kan nggak ada ajarannya kan. Plonga-plongo. Dari mana bahanmu? Dari apa bahanmu? Asal-usulmu dari mana? Plonga-plongo. Selama ini yang aku pelajari, agamaku ini, kitabku ini, nabiku ini. Iya. Yang ditanyakan bukan itu. Dikarenakan tidak bisa jawab, tidak bisa kembali kepada asal-usulnya. Dikarenakan tidak bisa menjawab, tidak bisa kembali kepada asal-usulnya. Yang berasal dari air tidak bisa kembali kepada airnya. Lawang lupa, rumahnya lupa, bagaimana kembalinya? Yang berasal dari sari-sarinya angin tidak bisa kembali kepada sari-sari angin. Lawang lupa sama rumahnya, kembalinya gimana? Padahal para malaikat itu berusaha membantu. Namun dikarenakan lupa ya tidak bisa membantu dia. Siapa kamu? Kunci atau mutmainah. Dari mana asal-usulmu? Dari sari-sarinya air. Kan diantar. Jelas kan alamatnya diantar. Nah kalau siapa kamu? Colah tolek. Dari mana? Aduh ini nggak jelas ini KTP-nya ini. Itu. Jadi bukan selain itu sesungguhnya yang ditanya itu. Makanya saya katakan jenengan harus hafal. Kenapa saya haruskan hafal? Jagain itu. Jagain itu. Misal contoh panjenengan kurang cocok dengan wujud itu tak? Saya ingin lahir lebih cantik lagi. Panjenengan bisa mati. Artinya ketika mengalami mati, nah hidup ini kan keluar. Nah apa yang saya ceritakan tadi kan terjadi di situ. Apa yang saya ceritakan tadi itu kan terjadi. Ketika hidup ini keluar dari jasad, 4 anasir kita atau sedulur papat kita ini tidak mampu berada di dalam raga itu, tidak mampu dia. Nggak kuat jika tanpa hidup. Artinya satu persatu 4 anasir atau sedulur papat kita ini akan keluar dari jasad. Karena statusnya adalah manunggal jati, hidup kita nunggu. Gitu. Nunggu di luar itu. Keluar. Mutmainah. Ditanya, kamu siapa? Mutmainah. Dari mana kamu? Dari sari-sarinya air. Oke, tak anter. Yang kedua keluar, siapa kamu? Aluama, dari mana kamu? Dari sari-sarinya angin, diantar. Sampai habis, baru hidup ini kembali kepada asal-usulnya. Setelah kembali kepada asal-usulnya, lalu dia berkehendak, aku ingin lebih cantik di dunia. Lahir kembali dengan wujud yang lebih cantik. Jadi kematian itu adalah kehendak kita. Manakala kita dalam sikon manunggal jati. Bukan kehendak Maha Suci. Bukan kehendak Tuhan. Kematian itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita sendiri. Kalau kita tidak menghendaki mati, ya pertahankan. Kalau kita menghendaki mati karena mau berganti wujud, ya jangan pertahankan. Semuanya, segalanya, seluruhnya panjenengan akan mengerti sendiri, akan memahami sendiri, dan akan mengetahui sendiri dikarenakan panjenengan akan mengalami sendiri. Jika panjenengan mau diam ketika bersamadi setelah patrap, di luar patrap samadi, panjenengan bersedia mau menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup.
panjenengan akan mengerti sendiri, memahami sendiri, mengetahui sendiri, dikarenakan panjenengan mengalami sendiri. Tentang apa yang sudah saya motivasikan sejak di hari-hari kemarin. Kesadaran cinta kasih sayang. Kesadaran cinta kasih sayang ini tidak mesti lemah lembut. Kesadaran cinta kasih sayang ini tidak mesti baik. Kesadaran cinta kasih sayang ini tidak mesti sabar. Ada kalanya keras, ada kalanya tidak sabar. Ada kalanya kasar. Ketika di suatu saat, di dalam menikmati rasanya kelakuan diri, dengan kesadaran cinta kasih sayang, panjenengan dihadapkan dengan seseorang yang begitu memuakkan, begitu menyebalkan, menjengkelkan. Suatu ketika, di saat panjenengan sedang menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan dihadapkan dengan perwujudan Tuhan sebagai seseorang yang menyebalkan, menjengkelkan, memuakkan. Kekuatan, kesadaran kontinu panjenengan, kekuatan, kesadaran universal panjenengan gagal mengaktifkan kesadarannya dia. Kalau kadar kesadaran panjenengan adalah kadar kesadaran kunci atau mutmainah yang sebagai ratunya seluruh air, untuk menggugah kesadaran seseorang yang memuakkan itu tadi, panjenengan bisa berdiri di atas air. Katakanlah seperti itu. Untuk menggugah kesadaran orang yang memuakkan tadi, panjenengan bisa berdiri di atas air. Katakanlah seperti itu, kalau harus disederhanakan. Nah, kalau kadar kesadarannya pada waktu itu ada di kadar kesadaran mijil atau amarah yang menjadi ratunya seluruh api, panjenengan bisa berada di dalam api tanpa cedera sedikit pun. Hanya untuk menyadarkan kesadaran seseorang yang memuakkan tadi loh. Itulah yang dimaksud mujizat. Dan setiap orang yang berada di situ pasti punya mujizat gitu loh. Nah, bentuk mujizatnya ini bergantung dari segi mana yang menonjol. Segi sikapnya Wahyu Pancalaku apa segi sifatnya Wahyu Pancalaku. Nah, itu bergantung di situ mujizatnya. Nah, mujizat ini tidak akan muncul ketika kesadarannya tidak pasti. Ada di kunci, apa ada di Pauling, apa ada di Asmo, apa ada di Mijil, apa ada di Singgir. Kenapa kok bisa tidak pasti? Lah nggak hafal? Kesadarannya ada di kesadaran kunci, tapi nggak tahu kunci itu apa. Ya.
Sehingganya tidak bisa menggunakan kunci kan, nggak tahu. Apakah bisa, Pak? Bisa. Hanya dengan menempuh seperti ini, panjenengan bisa. Semua bisa. Maka pentingkan sampai panjenengan hafal diri panjenengan sendiri. Karena itu bekal utama dari Maha Suci Tuhan kita. Bekal utama kita itu. Kita tidak dibekali baju, tidak dibekali akik, tidak dibekali keris, tidak dibekali harta benda, tidak dibekali obat-obatan, tidak dibekali makan mie, tidak. Kita dibekali 5 roh tersebut.